Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan, rampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Kami akan memberikan pernyataan hukum sebagai berikut. 1. Pertama, bahwa kami mengecam tindakan penembakan terhadap pengawalan Habib Rizik Syihab tanpa mengedepankan terlebih dahulu proses hukum terhadap warga negara. Para syuhada yang telah gugur, mudah-mudahan Allah segala macam terima amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin, dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan insya Allah akan memberikan syafaat kepada kelak keluarganya beliau, amin ya rabbal alamin. Saya berturut duka cita kepada keluarga besar FBI, khususnya kepada guru tercinta Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, dan lebih khusus lagi kepada keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati. Dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Dan saya harap aparat penegak hukum agar menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya dan juga menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai insiden ini membuat masyarakat kebingungan, malah yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Dan saya harap mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa terbongkar motifnya dan juga bisa menjalankan hukum seadil-adilnya terhadap orang yang terlibat dalam kasus ini, dan mudah-mudahan tidak sampai terulang lagi. Front Pembela Islam atau FPI mengungkap kondisi 6 pengikut Habib Rizik Syihab yang tewas ditembak di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. FPI menyebut ada lebih dari 1 lubang peluru di jenazah pengikut Habib Rizik itu. Pernyataan resmi FPI itu dikeluarkan pada Rabu 9 Desember 2020. Pernyataan itu ditandatangani oleh Ketua Umum FPI Ahmad Sabri Lubis dan Sekretaris Umum FPI Munarman. Terkait kondisi jenazah, perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut, bahwa pada seluruh jenazah syuhada terdapat lebih dari 1 lubang peluru. Demikian bunyi salah satu poin pernyataan FPI. 1. Bahwa pada seluruh jenazah syuhada terdapat lebih dari 1 lubang peluru. 2. Bahwa tembakan terhadap para syuhada tersebut memiliki kesamaan sasaran, yaitu semua tembakan mengarah ke jantung para syuhada. 3. Dilihat dari bekas tembakan, menurut pendapat ahli yang hadir dalam pemandian jenazah, bahwa para syuhada ditembak dari jarak dekat. 4. Bahkan menurut ahli yang hadir dalam pemandian jenazah, tembakan ke arah jantung para syuhada tersebut ada yang dilakukan dari depan, bagian dada, dan ada yang dilakukan dari belakang. 5. Bahwa pada tubuh sebagian besar para syuhada terdapat tanda-tanda bekas penyiksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan musibah yang menimpa 6 orang laskar pengawal Habib Rizik Syihab beberapa hari yang lalu, kami sudah langsung menempuh langkah-langkah hukum, antara lain berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk meminta Komnas HAM mengusut tuntas hal ini, siapa aktor intelektual di balik ini, kemudian para pelakunya supaya diproses secara hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Kemudian kami juga berencana melaporkan dan
memproses ini kepada Propam Mabes Polri, kemudian juga ke Komponas, ke Amnesty International, dan juga ke anggota DPR RI, dan juga khususnya kepada Komisi 3 DPR RI. Yang ingin saya sampaikan, yang 6 wafat ini tak perlu ditangisi, yang perlu diiri, tak perlu ditangisi. Doakan supaya mereka dihapuskan semua dosanya kalau ada, dan mereka kita doakan mudah-mudahan kumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang penting untuk kita pahami sebagai pengantar. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah, sebagaimana yang saya janjikan akhirnya datang juga. Cukup ya, itu pengantar atau komentar ya. Cukup ya, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, lagi diurus, lagi diproses, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan jari antum untuk berkomentar di Twitter, Facebook dan Instagram. Tahan. Ya, kecuali hanya mengutip Al-Quran atau hadis, kecuali untuk mengingatkan sesama. Tak perlu lagi menambah persoalan baru dengan nge-tweet atau nge-like atau mensapa di Facebook, Twitter, Instagram, atau menjelek-jelekan satu-satu atau memuji yang lain. Cukup hindari dulu, itu pesan kami. Kalaupun mau, sampaikan saja kebenaran dengan Al-Quran dan hadis begitu. Ya, pahami mudah-mudahan. Hari ini kita lanjutkan lagi, nggak boleh putus, karena perjuangan menegakkan tauhid yang bukunya udah terbit. Perjuangan menegakkan tauhid sejak era Nabi Ibrahim hingga Islam di Nusantara, dan aksi tolak RUU HIP. Mantan Panglima Gatot Nurmantio angkat bicara terkait kasus penembakan yang menewaskan 6 laskar khusus Front Pembela Islam atau FPI saat mengawal Habib Rizik Syihab pada Senin 7 Desember 2020 kemarin. Menurut Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu turun tangan dan mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan Polri. Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun pimpinan Polri yang patut diduga terlibat atau tidak mencegah tindakan pelanggaran hukum dan HAM berat itu, kata Gatot melalui keterangan tertulisnya pada Selasa 8 Desember. Gatot menilai tindakan aparat menembak mati 6 laskar FPI sebagai sesuatu hal yang brutal dan kejam. Perbuatan itu, kata dia, hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais. Tindakan demikian hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais, tidak berketuhanan yang Maha Esa, dan berkeperimanusiaan yang adil dan beradab, ucap Gatot Nurmantio. Atas alasan itulah, kata dia, kami berpendapat perlu segera dibentuknya tim pencari fakta independen. Ini untuk menerangkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Lebih lanjut, Gatot yang mewakili kami kembali mengajak masyarakat untuk bersatu dan menghentikan segala upaya kekerasan di dalam sendi kehidupan, termasuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Kami menyerukan rakyat Pancasilais sejati untuk bersatu padu menghentikan Indonesia meluncur menjadi negara kekerasan dan anti demokrasi, kata Gatot Nurmantio. Saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Dan saya perintahkan dan ingatkan prajurit saya bukan penakut. Setiap akan tugas dimanapun juga pasti mereka berebut. Yang tidak tugas malu akan minta tugas, karena memang jiwa mereka ingin menjadi pahlawan.
Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang. Kita semua harus bersama-sama sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakatnya harus tenang. Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan, rampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Prajurit saya sudah sepakat. Tidak boleh negara ini hanya disibukkan hal-hal yang tidak. Dan yang diyakini oleh kita semuanya, undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia adalah undang-undang nasional. Tidak ada undang-undang lain. Dan saya yakinkan prajurit saya dimanapun juga sudah siap. Dan bersama-sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi semua masyarakat. Ini yang saya perintahkan kepada seluruh para pangutama. Terima kasih. Kami menyayangkan tindakan hal tersebut. Semestinya bahwa mengedepankan proses hukum itulah nanti kemudian akan memeriksa apakah ada dugaan pelanggaran hukum atau tidak. Nah, kalau tidak ada pelanggaran hukum, maka akan kemudian dikeluarkan apa istilahnya, kalau tidak ada pelanggaran hukum, maka semestinya disitulah proses hukum itu dilakukan. Nah, oleh karena itu kami sekali lagi menyayangkan tindakan-tindakan yang demikian di luar tindakan hukum itu. Pada malam hari ini izinkan kami dari Lembaga Bantuan Hukum Pembela Islam Terpercaya Umat atau yang disingkat dengan LBH Pelita Umat. Malam hari ini kami akan membacakan pernyataan hukum kepada masyarakat mengenai kejadian yang kemudian menimpa terhadap saudara kita, 6 orang dari pengawal Habib Rizik Syihab. Berkaitan dengan hal tersebut, kami akan menyampaikan pernyataan hukum sebagai berikut. Pernyataan hukum Lembaga Bantuan Hukum Pembela Islam Terpercaya Umat atau disingkat dengan LBH Pelita Umat nomor 9 garing DPP LBH Pelita Umat garing 12 garing 2020 tentang meninggalnya 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab. Mengutip pernyataan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman menyebut insiden 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab meninggal merupakan pembantaian atau extrajudicial killing. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami akan memberikan pernyataan hukum sebagai berikut. 1. Pertama, bahwa kami mengecam tindakan penembakan terhadap pengawalan Habib Rizik Syihab tanpa mengedepankan terlebih dahulu proses hukum terhadap warga negara. Kedua, bahwa apabila terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 6 orang korban tersebut, semestinya dapat diproses sebagaimana ketentuan pidana yang berlaku. Proses hukum tersebut merupakan cerminan dari asas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan bagi pihak yang dituduh untuk melakukan pembelaan secara adil dan berimbang atau yang disebut dengan due process of law. Dan bahwa aparat diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan, terutama dengan senjata api, sebagai upaya terakhir, itu pun harus merupakan situasi luar biasa untuk melindungi keselamatan dirinya dan atau orang lain. Misalnya celurit atau pedang hampir menghunus anggota badan. Apabila kondisi hal demikian tidak terjadi, maka dapat dinilai sebagai tindakan tanpa hukum atau extrajudicial killing. Untuk selanjutnya saya persilahkan pada Sekjen untuk menyampaikan poin selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Ketiga, bahwa apabila indikasi extrajudicial killing terjadi, maka merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1945
1999 tentang hak asasi manusia, seperti hak hidup dan hak atas pengadilan yang adil. Hal itu merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya. Keempat, bahwa perkara ini telah menjadi perhatian publik. Agar diperoleh keadilan publik, maka perlu Komnas HAM RI segera membentuk tim independen pencari fakta dan harus transparan mengungkap kejadian tersebut, terutama menyingkap penyebab terjadinya penembakan. Jika aparat yang di lapangan dan atau memberikan perintah yang terlibat dalam insiden itu melanggar protokol penggunaan kekuatan dan senjata api, maka harus diungkap secara terbuka dan diadili sesuai dengan hukum. Demikian kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jakarta, 9 Desember 2020.